Kayaknya di antara semuanya banyak yang berpikiran untuk bisa lolos tes CPNS pada tahun ini, tahun 2024. Oke, dalam tes CPNS sebagaimana kita ketahui di sana ada soal tes intelijensi umum. Apa sih sebenarnya sasaran dari tes ini? Ternyata tes ini sebenarnya untuk mengukur kecerdasan kita sebagai pelamar CPNS. Oke, olehnya itu beberapa tes di dalamnya ini adalah mengandung beberapa bagian yang mungkin kan kita bisa ketahui bersama bahwa dalam tes CPNS itu pertama soal yang muncul adalah soal-soal verbal kalau dalam TIW ya, soal-soal verbal, kemudian berikutnya adalah soal numerik, dan kemudian misalnya adalah soal figural. Jadi hanya ada sekitar 3 jenis soal ini dalam tes CPNS yang berkaitan dengan tes intelijensi umum. Mana yang lebih sulit itu tergantung pada pengetahuan masing-masing peserta tes, kira-kira dia terbiasa dan berpengalaman dengan soal yang seperti apa. Oke, dalam soal verbal, untuk mengukur kemampuan verbal ada bagian soal tentang sinonim. Oke, sinonim ini adalah untuk mengukur kira-kira sejauh mana pemaknaan kita terhadap kata yang disampaikan dalam instrumen tes. Oke, jadi soal ini saya pikir sejak kita usia SD, SMP, dan SMA kita belajar tentang sinonim, dan ini sepertinya mudah bagi mereka yang banyak membaca buku atau melihat kata-kata asing yang sering dijumpai dalam teks bacaannya. Contohnya gini, dalam soal keseharian misalnya, contoh kata friksi ya. Kira-kira friksi ini sinonim itu kan bicara tentang kesamaan makna ya. Kesamaan makna. Kira-kira friksi ini samanya dengan apa? Misalnya larangan, perpecahan, licin, tidak berdaya, dan kasar. Di sini disamakan, katakan bahwa friksi itu adalah gesekan. Nah, bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya gesekan. Tapi gesekan dalam artian kalau misalnya kata-kata yang sering kita hadapi dalam keseharian, kira-kira dia lari kemana maknanya? Ternyata bisa lari ke perpecahan. Oke. Jadi misalnya berikutnya ada soal misalnya sinonim tentang cerebrum. Cerebrum ini adalah bagian otak ya. Jadi kira-kira dia sinonimnya atau kesamaan maknanya adalah apa? Ternyata ditemukan bahwa cerebrum itu adalah nama lain dari otak kecil. Oke, segampang itulah. Tapi apakah kata-kata asing ini kita bisa ingat dengan cepat? Ternyata tidak. Tergantung apakah kita punya pengalaman membaca kata-kata ini atau tidak. Jadi untuk bisa lolos pada soal tentang sinonim atau antonim nantinya, itu diperlukan kebiasaan kita untuk membaca buku, sehingga kata-kata yang sering kita baca dalam teks itu bisa kita maknai dengan baik. Di sini ada segudang kata-kata bahasa Indonesia sebenarnya hanya kira-kira makna yang sebanding atau sama dengan itu adalah apa. Berikutnya selain sinonim itu ada lagi soal tentang antonim. Oke. Soal antonim itu apa sih? Kalau misalnya kita sudah belajar bahasa Indonesia di SD, SMP, dan SMA, antonim itu adalah bicara tentang lawan makna dari kata yang dijadikan sebagai acuan gitu. Oke. Lawan makna kata yang dimaksud adalah sesuai dengan cakupan makna dalam kata yang disediakan. Misalnya di sini ada kata acuh. Oke. Tapi ada tandanya ya. Kalau misalnya sinonim itu biasanya adalah titik 2. Oke. Titik 2. Tapi kalau misalnya antonim biasanya itu adalah diberi simbol seperti ini. Ini artinya adalah berlawanan makna. Misalnya kata acuh. Acuh ya, katanya adalah acuh. Kira-kira lawan maknanya adalah apa? Lihat aja, misalnya pilihannya A, peduli, ingat, lalai, dan sebagainya. Ternyata lawan kata dari acuh itu adalah
lalai gitu, acuh tak acuh begitu. Nah, jadi artinya gini, acuh itu artinya peduli. Oke, tak acuh artinya tak peduli. Nah, jadi kalau misalnya acuh itu peduli, berarti lawannya peduli adalah misalnya lalai. Jadi gitu. Oke, segampang itulah. Misalnya ada kata lagi yang mungkin familiar di kita, itu kata kontemporer. Kata ini sebenarnya semua orang pasti pernah dengar, tapi apakah maknanya kita pahami? Jadi kita harus cek dulu pilihan satu-satu. Ada modern, maju, klasik, ketinggalan zaman, kuno. Kontemporer itu biasanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya sekarang dan masa depan. Jadi lawannya apa? Lawannya berarti sifatnya adalah yang klasik. Oke, jadi segampang itu. Jadi untuk bisa menyelesaikan soal-soal tes intelijensi umum yang berada pada antonim dan sinonim, itu adalah kita harus mampu memahami makna yang terkandung dalam kata itu, sehingga kata dalam pilihan A, B, C, D, E itu kita bisa tahu kira-kira yang berlawan atau yang sama makna dengan kata tersebut adalah apa. Ternyata soal TIU tentang sinonim dan antonim itu gampang sekali. Pertanyaannya, kalau misalnya ada soal TIU dan soal TIU, antonim dan sinonim, kira-kira berapa butir soal sih di dalam soal TIU yang ada antonim dan sinonim? Jadi biasanya kalau misalnya sinonim antonim itu tidak lebih dari 5 soal biasanya. Akan tetapi perlu perhatikan 5 soal ini kalau misalnya pilihan kita benar semua, cukup besar kita mengambil poin. 5 kali 5 artinya 125 di situ. Ini menjadi modal kita untuk bisa menghadapi passing grade. Di sini juga ada banyak kata yang sekaligus lengkap dengan antonimnya. Misalnya abadi, antonimnya apa, banyak sekali, tergantung kesempatan kita untuk mempelajari dan membaca beragam sumber bacaan yang ada kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, selain soal sinonim antonim, ada lagi namanya soal tentang analogi. Ini masih berkaitan dengan soal TIU, utamanya pada kemampuan verbal. Jadi pada soal analogi ini terdapat beberapa padanan hubungan makna kata yang kita bisa analisa dengan baik. Oke, jadi jenisnya banyak. Pertama adalah ada yang berdasarkan tingkatan. Jadi angka, ada analogi yang menggunakan 2 kata. Misalnya gini, hewan titik-titik, kemudian makanan bandingannya adalah sate. Jadi gitu. Kalau kita lihat soal seperti ini, maka pertama gini, kita harus cari kata yang lengkap, kira-kira hubungan keduanya adalah apa. Misalnya makanan dengan sate, apa hubungan antara keduanya. Jadi kita bisa berpikir bahwa salah satu jenis makanan adalah sate. Nah, salah satu jenis hewan adalah apa? Tinggal dilihat mana yang punya makna sama. Ya mungkin C. Salah satu jenis hewan adalah sapi, salah satu jenis makanan adalah sate. Ternyata gampang sekali soal analogi ini. Kalau misalnya ada yang bertanya berapa butir soal pada soal analogi, sederhana saja. Biasanya pada soal analogi itu adalah 2 atau 3 soal berkaitan dengan ini, Bapak Ibu sekalian. Sama halnya misalnya pada soal nomor 2, yaitu sekolah dan pintar. Ini kita lihat kira-kira makna yang menghubungkan antara 2 kata ini apa? Sekolah, pintar. Misalnya maknanya adalah sekolah untuk pintar, orang sekolah untuk pintar. Kalau gitu silakan dilihat dari pilihan A, B, C, D ini, kira-kira yang punya padanan makna kata yang sama adalah yang mana? Misalnya tidur untuk kamar nggak mungkin, ilmu untuk buku nggak mungkin, makan untuk kenyang bisa jadi. Jadi jawabannya adalah C. Jadi kita lihat kira-kira mana yang memungkinkan semakna atau memiliki padanan makna kata yang sama gitu. Untuk analogi kayaknya cukup nanti dipelajari secara mandiri. Dan juga misalnya analogi jenis 3 kata, bisa juga ada 3 kata, tinggal dihubungkan dengan
cara yang tadi kita mencari kira-kira makna yang menghubungkan antara padanan kata tersebut adalah apa. Sesederhana itu sebenarnya. Oke. Nanti ada beragam jenis berdasarkan fungsinya, misalnya berdasarkan apa, yang penting kita harus lihat padanan makna kata dalam setiap kata dalam analogi itu adalah apa. Misalnya telinga, dengar, berarti telinga untuk mendengar. Boleh juga misalnya dari persamaan juga bisa. Kemudian dari segi lawan katanya juga boleh, pekerjaan juga boleh. Jadi ini simple dan kita bebas memberikan makna sesuai dengan kata-kata yang tersedia. Oke. Berikutnya setelah tadi adalah bagian analogi. Dalam soal tes intelijensi umum jangan lupa biasanya juga ada soal pemahaman bacaan. Ini tidak banyak sih, hanya sekitaran berapa ya, 2 atau 3 soal tentang pemahaman bacaan. Artinya pada bagian ini kita akan diberikan sejumlah bacaan, ada teks bacaan. Kita diminta untuk misalnya menemukan makna tertentu, atau misalnya melihat ide pokok, atau misalnya bagian kesimpulan. Jadi ada beragam jenis teks yang ditampilkan. Kita diminta salah satunya membuat kesimpulan, atau misalnya diminta untuk menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Jadi misalnya di dalamnya ada paragraf narasi, ada paragraf deskripsi, eksposisi. Intinya di sini akan melihat seberapa cakap kita dalam menggunakan keterampilan bahasa Indonesia yang telah kita pelajari tersebut untuk bisa menyelesaikan soal dalam pemahaman bacaan. Oke. Nanti pokoknya nanti ada banyak, ada misalnya teksnya bisa teks fakta atau opini atau sejenisnya. Intinya tidak lari dari ide pokok, melarikan kesimpulan, atau misalnya hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan latar dalam teks yang yang disampaikan. Ini ada contoh teksnya, ditanyakan ide pokoknya, tidak lari jauh dari situ. Ditanyakan misalnya isinya apa berkaitan dengan isi paragraf yang telah disampaikan. Oh iya, saya lupa, kalau misalnya Anda ingin berhasil menyelesaikan soal tipe pemahaman bacaan ini, Anda perlu memahami bahwa di sini Anda berkejaran dengan waktu. Waktu Anda sebenarnya diberikan hanya maksimal ya, maksimalnya itu 1 menit untuk 1 soal. Jadi meskipun soalnya adalah soal bacaan teks panjang, please jangan terlalu terlena membaca teks. Silakan baca cepat, Anda berlatih semaksimal mungkin sehingga beberapa soal itu Anda bisa jawab dalam 1 menit saja, tidak lebih. Karena jangan sampai Anda akan berkejaran dengan waktu ketika pada detik-detik akhir. Oke, intinya tadi tentang itu. Kemudian begitu pula kalau misalnya boleh tadi di bagian analogi, sinonim, antonim itu diambil waktu lebih singkat. Kalau misalnya umumnya kita sudah rata-rata 1 soal itu adalah 1 menit, maka untuk soal yang pendek-pendek seperti sinonim, antonim jangan mikir panjang. Oke. Jadi usahakan pas lihat soalnya langsung jawab kalau misalnya Anda tahu. Kalau nggak tahu pokoknya silakan diklik, jangan pernah dilewatkan. Supaya nanti ketika misalnya sudah selesai Anda kerjakan dan ternyata masih ada sisa waktu, tinggal Anda bisa tengok kembali. Ada cara strategis yang pernah diceritakan oleh sahabat saya. Kalau misalnya Anda mau menyelesaikan soal tes CPNS itu, jangan lewatkan dulu, langsung aja klik mana jawaban yang menurut Anda mendekati tepat ya. Misalnya nomor 1. Ada misalnya ada A dengan B itu adalah dua-duanya hampir benar menurut Anda dan Anda ragu. Silakan centang aja misalnya A, klik A. Kemudian berikutnya nanti silakan diberi kode di kertas Anda, misalnya 1 itu Anda butuh untuk review setelah misalnya nanti masih ada waktu. Adapun kalau misalnya habis waktu artinya Anda sudah isi. Tapi kalau misalnya masih ada waktu, Anda masih boleh review, cek kembali. Oke. Kemudian berikutnya dalam soal pemahaman bacaan pun begitu, tolong jangan terlalu banyak menggunakan waktu meskipun memang disadari soal pada teks bacaan atau pemahaman bacaan itu adalah
soal-soal yang panjang dan membuat penasaran. Oke. Jadi itulah soal-soal yang berkaitan dengan tes intelijensi umum, utamanya spesifik pada kemampuan verbal. Jadi untuk bisa lolos di situ Anda perlu menerapkan strategi ini. Insya Allah terbukti.